domisilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Idan Rabbani selaku dosen pengampu mata kuliah metode intervensi individu, yang kami hormati teman-teman semua. Alhamdulillah di pagi yang bahagia ini kita masih dapat berkumpul melalui virtual meeting. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok konferensi kasus akan memaparkan ataupun mempresentasikan materi tentang konferensi kasus, yang mana pada pembahasan kali ini akan ada 4 subtema, yaitu yang pertama ada pengertian konferensi kasus, yang kedua ada tujuan dari konferensi kasus, yang ketiga peserta dari konferensi kasus, dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan konferensi kasus. Nah, mungkin sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan saya Iwan Ramadan, kemudian ada Nur Indah Lestari. Mungkin bisa perkenalan sendiri-sendiri aja. Ya, perkenalkan nama saya Nur Indah Lestari dengan NIM 1910200531. Nama saya Diah Ayu Muswarini. Monggo selanjutnya Mbak Ani Nuralwiyah. Baik, perkenalkan nama saya Ani Nur Alwiyah dengan NIM 1910200533. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada Mbak Diah, silahkan untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Muswarini dengan NIM 1910200532. Mungkin bisa diulangi ya, kayaknya suaranya nggak masuk tadi. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Muswarini dengan NIM 1910200532. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang telah memperkenalkan dirinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian konferensi kasus. Kepada Mbak Nurindah, mungkin bisa memulai untuk memaparkan. Ya, pertama mengenai pengertian konferensi kasus. Konferensi kasus adalah rapat atau pertemuan yang menghadirkan beberapa orang yang diperhitungkan dapat membantu memecahkan masalah konseli, dan bantuan ini bisa berupa penyampaian data mengenai konseli maupun bantuan yang berupa solusi, atau bahkan bisa sampai ke penanganan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan dalam praktek Oke, lanjut. Dan dalam praktek ini biasanya terjadi di sekolah, di mana pihak-pihak yang terkait itu bisa berupa orang tua, guru, ataupun pihak-pihak dari luar, bisa dokter maupun psikiater. Terus dalam praktek penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah ini juga kadang dan cenderung sering tidak dilakukan karena kan melibatkan banyak pihak. Jadi banyak yang perlu direncanakan. Jadi seringkali muncul keengganan untuk melaksanakan konferensi ini. Begitu. Next. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Oke. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu mengenai tujuan konferensi kasus. Tujuan dari konferensi kasus itu yang pertama adalah memperoleh pemahaman yang lebih jelas, mendalam, dan menyeluruh tentang masalah yang dihadapi oleh peserta didik.
Jadi dalam konferensi kasus ini, dalam prosesnya, seluruh peserta yang ada di dalam konferensi ini memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dari sumber atau dari konseli tersebut, baik dari konseli tersebut maupun dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut dalam konferensi tersebut. Yang selanjutnya yaitu menemukan cara yang terbaik bagi pemecahan masalah yang dialami peserta didik atau konseli. Jadi baiknya oleh seseorang yang berkompeten dalam konferensi ini, dalam bidang tersebut, meneliti baiknya untuk pemecahan dari masalah itu seperti apa, atau masalah pendekatan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut baiknya bagaimana. Yang selanjutnya, mendapatkan konsistensi apabila antara data informasi yang didapat oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor saling bertentangan sehingga dibutuhkan klarifikasi. Jadi ketika sebelum diadakannya konferensi kasus ini, data-data yang diperoleh dari konseli itu baik yang didapatkan oleh guru bimbingan atau konselor, ketika tidak ada kejelasan atau data tersebut bertentangan, ketika dalam proses konferensi kasus tersebut bisa diklarifikasi kembali oleh konseli untuk memperjelas bagaimana kasus tersebut. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan pengertian, penerimaan, persetujuan, dan komitmen peran dari para peserta konferensi tentang masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli. Yang terakhir adalah menemukan keterkaitan setiap aspek sehingga dapat dipahami semua pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan jalan keluar terbaik dan penanganan masalah sampai tuntas. Jadi secara garis besar tujuan dari konferensi kasus ini bisa disimpulkan yaitu untuk memahami kembali masalah yang terjadi, menggali data sebanyak-banyaknya, mengumpulkan, kemudian merundingkan dan mencari jalan keluar atas proses dan persetujuan dari peserta-peserta yang ada dalam konferensi kasus tersebut untuk pemecahan masalah dari konseli itu. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai peserta konferensi kasus. Dalam konferensi kasus, itu peserta yang perlu dihadirkan adalah mereka yang berkaitan dengan kasus dan berkepentingan dengan penyelesaian masalahnya. Dalam contoh kasus yaitu konferensi kasus yang dilakukan di sekolah, maka mutlak ada beberapa pihak yang perlu dihadirkan, yaitu pertama kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini kan sebagai seorang pemimpin yang pasti memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Lalu yang kedua yaitu konselor atau guru BK. Guru BK ini perlu dihadirkan karena ialah yang bertugas memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa. Peranan yang dilakukan ialah menyiapkan data yang dimiliki oleh sekolah, menyampaikan tentang permasalahan yang terjadi dan gejala apa yang tampak dari konseli, serta menyampaikan dugaan sementara tentang konseli dan penanganannya yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Lalu yang ketiga yaitu wali kelas. Wali kelas ini perlu dihadirkan karena wali kelas merupakan seorang guru yang ditugaskan untuk membimbing kelas tertentu yang dinilai memiliki data yang memadai tentang siswa dan sering melakukan interaksi dengan siswa melalui kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keempat yaitu guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ini tidak perlu seluruh guru mata pelajaran hadir. Cukup dipilih beberapa guru saja yang dianggap relevan dengan masalah yang dialami oleh konseli. Lalu yang kelima yaitu orang tua siswa. Kehadirannya dalam konferensi kasus ini sangat diperlukan
karena orang tua jelas memiliki banyak data tentang anaknya yang mungkin belum diketahui oleh pihak sekolah. Lalu dengan adanya data yang disampaikan oleh orang tua ini, maka nantinya akan ada keterhubungan data dengan yang dimiliki oleh pihak sekolah. Maka nantinya diharapkan akan dapat dicapai hasil maksimal bagi keberhasilan pemecahan masalah konseling. Lalu yang keenam yaitu personil lain seperti dokter, psikiater, psikolog maupun helper lainnya. Kehadirannya ini diperlukan juga sesuai dengan relevansi antara kemampuan dan kewenangannya dengan masalah yang sedang dihadapi oleh konseling. Cek. Suaranya terdengar dengan jelas ya ini. Terdengar. Oke, selanjutnya mengenai proses penyelenggaraan konferensi kasus. Seperti yang kita ketahui bahwa konferensi kasus merupakan suatu kegiatan pertemuan ataupun rapat untuk memecahkan masalah konseling. Nah, dalam penyelenggaraan konferensi kasus ini, sebelum proses konferensi kasus dimulai, kita harus menentukan dulu siapa saja peserta yang akan dihadirkan. Seperti yang dijelaskan tadi, dalam contoh konferensi kasus di sekolah, maka yang dihadirkan seperti guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tahap-tahap mengenai konferensi kasus, yang pertama yaitu pembukaan. Dalam hal ini mungkin kegiatan dapat dibuka oleh konselor ataupun dalam hal ini pekerja sosial. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu pemaparan data siswa dan penanganan yang telah dilakukan oleh konselor. Kemudian yang ketiga, pemberian kesempatan kepada konferensi untuk menyampaikan data baik bersifat melengkapi maupun pemberian koreksi. Jadi pada tahapan ini semua peserta yang hadir dalam konferensi kasus itu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan data baik yang bersifat melengkapi maupun pemberian koreksi. Kemudian yang keempat, merumuskan masalah konseling. Jadi setelah semua data terkumpul, kemudian dilengkapi, dikoreksi, ataupun data sudah terkumpul dengan baik, maka langkah selanjutnya yaitu merumuskan masalah konseling. Kemudian yang kelima yaitu diskusi tentang jalan keluar atau permasalahan siswa. Kemudian yang keenam, merumuskan bimbingan apa yang akan diberikan serta siapa yang harus melakukan tindakan bimbingan yang dimaksud. Kemudian yang ketujuh yaitu penutupan. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, kemudian dalam pertemuan konferensi kasus, konselor ataupun pekerja sosial perlu membangun persepsi dan tujuan bersama dengan arahan yang pertama yaitu tidak menekankan pada nama dan identitas klien. Artinya dalam konferensi kasus itu yang lebih dibahas ataupun ditekankan yaitu mengenai permasalahan yang ada pada klien itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pertemuan pada umumnya, yaitu pada konferensi kasus itu semua pembicaraan pada khususnya ialah semata-mata untuk kepentingan perkembangan dan juga kehidupan konseling, dan semua isi pembicaraan ialah untuk kepentingan daripada konseling atau klien itu sendiri. Kemudian yang ketiga, semua pembicaraan dilakukan secara terbuka. Dalam hal ini terbuka tetapi tidak membicarakan hal-hal negatif daripada klien itu, dan pembicaraan yang dilakukan ataupun permasalahan yang dilakukan disoroti secara objektif dan tidak ditafsirkan secara negatif atau mengarah kepada hal-hal yang merugikan klien atau konseling. Kemudian yang keempat, penafsiran data dan rencana-rencana kegiatan dilakukan secara rasional, sistematik, dan ilmiah. Nah, kemudian yang terakhir, dalam pertemuan konferensi kasus, semua pihak berpegang teguh pada asas kerahasiaan. Dan semua hal itu
harus ditekankan sejak awal pertemuan agar para peserta dapat memahami dan mengambil bagian secara aktif dalam pertemuan konferensi kasus itu. Oke, diucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah melakukan presentasi terkait konferensi kasus. Mungkin sesi selanjutnya yaitu penutup. Kita akhiri untuk sesi presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.